Selamat datang, Mystikus Channel. Mengenal ilmu awalu makrifatullah. 7 martabat atau tingkatan alam. Mengenai martabat perwujudan diri rahasia Allah Ta'ala, atau dikenal juga martabat 7, itu terbagi 7 alam. Ketujuh martabat, tingkatan atau alam ini terkandung ia di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, alam ahdah. Allahu syomad, alam wahdah. Lam yalid, alam wahidiyah. Walam yulad, alam roh. Walam yakullahu, alam mitsal. Kufuwan, alam ijsam. Ahad, alam insan. 1. Alam lahut, latain atau ahadiyah. Adapun alam lahut itu adalah martabat latain, artinya tidak ada kenyataan, maka dinamakan alam lahut itu ialah isma, zat, artinya isma, zat Allah Ta'ala, zat yang belum bernama Allah, hanya dengan bernama zat ahadiyah. Di dalam martabat alam lahut, isma, zat yang maha suci itu adalah 7 ismanya, yaitu 1. Hu artinya zat Tuhan yang esa semata-mata. 2. Gaibul guyub artinya, tidak ada berpihak dan tiada bertempat, tiada ia di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di hadapan dan di belakang. 3. Ahadiyah artinya daripada pihak yang tidak sampai kepada pengenalan para nabi, apalagi yang lain daripada nabi-nabi, yang mengetahui hanya dia. 4. Gaibul hawiyah artinya, daripada pihak ia tiada berzat, berisma, dan berakal seperti manusia. 5. Wujudul mutlak artinya tiada segala yang hakiki, hanya dia. 6. Abadan abada artinya tiada siapa yang mengetahui wujudnya sesuatu jua pun. 7. Latain artinya tiada dapat dipikirkan oleh akal, makrifat orang-orang yang arifin billah. Alam lahut pada martabat latain, dialah zatul, mutlak yang tiada bercerai dan tiada berhimpun, semata-mata dia, belum lagi bernama Allah, karena belum ada Nur Muhammad. Berkenaan dengan ilmu tajali alam lahut, tidak ada ilmu pada Nur Muhammad, hanya dia yang terjali semata-mata. 8. Martabat itlak artinya gaib yang sepenuhnya. 9. Zatul buhti artinya zat semata-mata. 10. Gaibul mutlak artinya gaib yang sepenuhnya. 11. Zihin, artinya tatkala sunyi ia daripada sesuatu. 12. Alam sir artinya rahasia Allah. 2. Alam jabarut, tain awal wahdah, hakikat Nur Muhammadiyah, kenyataan pertama. Adapun alam jabarut adalah di dalam martabat tain awal, artinya kenyataan yang pertama, atau kecintaan yang pertama, maka di dalam martabat tain awal itu Tuhan bernama 1. Wahdah. 2. Agnagul mutlak. 3. Wujud aimya. 4. Wujud doa. 5. Nur Allah. 6. Nurul ahadiyah. 7. Nur Syaksani. Dinamakan isma, sifat Tuhan yang bernama Allah Ta'ala, atau wahdah artinya kasroh. Arti kasroh itu huruf, arti huruf itu isma. Dinamakan hakikat Nur Muhammadiyah, yaitu sifat Allah bersama zat Allah menjadi hakikatnya. Zat yang berdiri pada zat Allah yang menjadi hakikatnya. Dinamakan Ummul Kitab, yaitu ibu kitab. Dinamakan Anun, yakni bukan tinta yang di dalam tintanya segala huruf. Rupa hakikat-hakikat segala sesuatu adalah maujud secara ijmali. Dinamakan Anwat artinya biji benih yang di dalamnya terhimpun secara umum suatu pokok bersama batang, dahan, daun-daun sebagai perbandingan hakikat segala sesuatu. Dinamakan Nukta artinya titik yang satu, ia adalah asal segala huruf. Ia juga menerima dan mengandung segala huruf yang hendak disuratkan. Juga dinamakan dengan Nurullah, Nur Ahadiyah, hakikat roh, roh idofi, nyawa Muhammad, nyawa rohani, hati latiful kalbu, titik ialah bak. Dikala alam jabarut itu nyatalah Nur Muhammad yang dijadikan Allah Ta'ala daripada Nur Zat Allah. Maka di kata itu ada nafi dan itsbat dan berhimpun tiada bercerai. 3. Alam malakut, ta'insani, wahidiyah, akian sabitah, kenyataan kedua. Adapun alam malakut itu adalah pada martabat ta'insani, artinya kenyataan yang kedua, maka dinamakan Ismul Asma, Tuhan bernama Wahidiyah. Dinamakan Wahidiyah itu ialah Zatul Ahadiyah mausub sifatul wahdah. Tatkala ta'insani Tuhan bernama 1. Wahidiyah.
2. Allah. 3. Rahman. 4. Rohim. 5. Bismillahirrohmanirrohim. 6. Zatul Makbud. 7. La ilaha illallah Muhammad. Masa itu di dalam Akian Sabitah. Dinamakan Akian Sabitah artinya benda-benda yang wujud sebelum dari wujudnya pada luar. Tiada di sana itu melainkan zatnya dan segala sifatnya yang kodim juga, yaitu yang belum keluar lagi daripada kalimah kun. Ia tiada mencium bau wujud sekali-kali, ka'inun, yaitu tiap-tiap adanya itu wujud berkekalan seperti sedia ada jua. Benda-benda yang wujud sebelum dari wujudnya pada luar. Dinamakan Al-Kanzul Makhfi artinya perbendaharaan yang tersembunyi. Dinamakan Al-Ama artinya yang kelam atau gelap. Dinamakan alam hakikat, rohani, nyawa Adam, alam kolbi, alam akhirah, alam insan batin. Maka jadilah rohani yang dinamakan nyawa Adam, nyawa kita. Maka nyawa kita yang belum bertubuh dengan nama rohaniun. Maka rohani itulah yang mendoakan jasadnya yang menjadi Adam, maka jadilah Adam awal. Dikala tak insani ada nafi dan isbat, berhimpun dan bercerai, karena itu Tuhan jadikan alam roh daripada alam malakut. Maka daripada alam malakut itu turunlah 1. Alam roh. 2. Alam mitsal. 3. Alam ajsam. 4. Alam insan. Adapun rohani itu af'al Muhammad, adapun Akian Sabitah itu isma Muhammad, adapun insan itu sifat Muhammad, adapun zatul mukit itu zat Muhammad. Maka semua yang tersebut itu adalah baru. Maka daripada af'al Muhammad itu jadilah pohon dunia ini, maka dunia ini, untuk tempat roh-roh berjasad dengan lembaganya yang berupa manusia yaitu Adam. Dunia dijadikan supaya semua rohani-rohani, rohaniun, yang telah ada itu, yang di dalam alam roh itu supaya dapat turun ke dunia dan mempunyai tubuh yang dinamakan lembaga manusia dan dengan tubuhnya itu yang dinamakan jasad itu, dapatlah rohani mengerjakan ibadat dan tugas-tugasnya kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang diikrarnya. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh firman, adakah aku ini Tuhan kamu, berkata mereka bala syahiduna. 4. Alam roh, arwah, Tain Salasa, Nur Muhammad. Dinamakan Nur Muhammad dan sekalian roh yang keluar daripadanya itu yang berkekalan menjadi alam luaran yaitu daripada Nur Muhammad menerusi perkataan, kun, maka jadilah. Arsyur Rahman alam gaib lagi gaib. Arsyur Azim. Arsyur Karim alam gaib. Al-Kursi Azam alam nyata. Jabal Qaf. 7 lapis langit. 7 lapis bumi atau hamparan. Ardi atau, yang dihamparkan berlapis-lapis, 7 lapis, dengan masing-masing berputar dan memutari dalam orbit masing-masing yang sudah diatur dan ditentukan. Ardi, yang dihamparkan, bumi dihamparkan berlapis-lapis, 7 lapis. Planet, kumpulan dari beberapa planet adalah solar system atau tata surya, kumpulan dari beberapa solar system atau tata surya adalah solar interstellar. Kumpulan berjuta-juta solar interstellar adalah galaksi, kumpulan berjuta-juta galaksi adalah local galactic group, kumpulan berjuta-juta local galactic group adalah supercluster, kumpulan berjuta-juta supercluster adalah local supercluster, kumpulan berjuta-juta local supercluster adalah universe. Dinamakan alam arwah atau roh yakni arwah segala anbiya, mursalin dan segala mukmin. Dinamakan aslul arwah yaitu mazharul atam, jadi, Hatamun Nabin wa Syaidul Mursalin wa Rahmatul lil Alamin. Dinamakan alam sunyi daripada bergantung dengan tabiat lagi basit. Dinamakan juga cahaya Muhammad, alam nyawa, martabat wujudiyah, alam di bawah kalimat, kun, pemerintah alam sagir dan alam kabir, tain salasa, alam roh, nyawa kita. Adapun alam roh lebih dahulu dijadikan Allah daripada dunia yang fana ini. Adapun dunia ini adalah ibarat layar putih dan pentas kepada rohaniun itu yang datang ke dunia menjalankan tugas dan peranan masing-masing, yang jadi seniman dengan lakonnya. Peranan adanya rohani, maka adanya jawahir basit yaitu 1. Fuad 2. Kolbun 3. Labin 4. Sudur 5. Kabad 6. Sauda 7. Syifaq. Maka semuanya itu adalah hal roh. 1. Ruh. 1. Ruh Al-Quds, Sir. Ketika ruh ini akan diturunkan dari alam lahut,
alam dimensi ketuhanan, ke alam Jabarut dilapisi dengan ruh as-sultani atau fuad. Ruh as-sultani hijab bagi ruh al-Quds. 2. Ruh as-sultani, fuad. Ketika ruh ini akan diturunkan dari alam Jabarut ke alam malakut dilapisi dengan ruh ar-ruhani atau kolbu. Ruh ar-ruhani hijab bagi ruh as-sultani. 3. Ruh ar-ruhani atau kolbu. Ketika ruh ini akan diturunkan dari alam malakut ke alam mulki dilapisi dengan ruh al-jasmani atau nafs. Ruh al-jasmani hijab bagi ruh ar-ruhani. 4. Ruh al-jasmani atau nafs. Ruh ini ditempatkan di dalam jasad. Ruh jasmani terbagi 4. Ruh fikri. Ruh yang mampu mengakomodasi pengetahuan rasional murni, kemudian menggabung-gabungkan tersebut menjadi satu. Lalu dari penggabungan pengetahuan itu diperoleh kesimpulan, sehingga dihasilkanlah pengetahuan baru yang berharga bagi manusia. Dalam istilah sekarang dari pengetahuan rasional murni itu dilakukan analisis dan sintesis sehingga pengetahuan baru terus-menerus berkembang. B. Ruh akli. Yang mampu memahami makna-makna di luar indera dan hayal. Ruh ini bisa memahami sesuatu yang abstrak. Ruh ini merupakan esensi manusia, dan dengan demikian tidak ditiupkan ke dalam binatang. Dengan ruh ini manusia perihal ketuhanan. Pengetahuan-pengetahuan yang aksiomatis dan yang universal dapat dijangkau oleh ruh akli. Dengan ruh ini manusia dapat diajari untuk memahami sesuatu yang masih berupa tamsil, ibarat, perumpamaan, dan berbagai metafora. Agama merupakan santapan bagi ruh ini. C. Ruh hayali. Berfungsi menyimpan pesan di memori. D. Ruh indrawi. Merupakan cikal bakal kehidupan. Yang menyebabkan ciptaan bisa hidup. Dan merupakan pembeda makhluk hidup dari benda mati. 2. Hati atau kolbi. 1. Dada, syadr. 2. Hati, kolb. 3. Hati lebih dalam, fuad. 4. Hati terdalam atau inti atau lub. Keempat stasiun ini saling bersusunan bagaikan sekumpulan lingkaran. Dada adalah lingkaran terluarnya, hati dan hati lebih dalam berada pada kedua lingkaran tengah, sedangkan inti hati terletak di pusat lingkaran, perumpamaan. Tiap-tiap stasiun mewadahi cahaya sendiri. Dada mewadahi cahaya Islam, praktik ibadah dan amal saleh. Hati mewadahi cahaya makrifat atau pengetahuan akan kebenaran spiritual. Inti hati terdalam mewadahi dua cahaya, cahaya kesatuan dan cahaya keunikan, yang merupakan dua wajah ilahi. Keempat stasiun tersebut bagaikan area yang berbeda dari sebuah rumah. Dada adalah area terluar, bagaikan pinggiran dari sebuah rumah yang berbatasan dengan dunia luar, tempat binatang-binatang buas dan orang-orang asing berkeliaran. Hati dapat disamakan dengan rumah itu sendiri. Ia dilingkari oleh tembok-tembok dan diamankan dengan gerbang atau pintu yang terkunci. Hanya anggota keluarga serta tamu yang diundanglah yang boleh memasukinya. Hati lebih dalam adalah kamar terkunci yang menyimpan benda-benda pusaka berharga milik keluarga tersebut. Hanya segelintir yang memiliki kuncinya. 1. Dada atau syadr. Adalah inti dari tindakan. Ia tempat interaksi antara kepribadian kita dan alam spiritual kita. Kita memerlukan kepribadian untuk beraksi, namun kita juga membutuhkan bimbingan kearifan yang dalam dari hati. Di dalam dada, kita dapat mengubah kecenderungan negatif kita menjadi positif, sebuah pekerjaan besar kimia psikospiritual. 2. Hati atau kolbu. Adalah tempat pengetahuan yang lebih mendalam dan keimanan terhadap ajaran spiritual dan keagamaan yang murni. Ia juga tempat kesadaran kita akan kehadiran Tuhan, sebuah kesadaran yang mengarahkan kita pada transformasi pemikiran dan tindakan. 3. Hati yang dalam atau fuad. Berkedudukan lebih dalam lagi, tetapi sangat dekat hubungannya dengan hati. Ia tempat pengetahuan langsung. Hati, secara intelektual memahami bahwa kita berada di bawah pengawasan Tuhan, namun pada tingkat lubuk hati terdalam, kita merasakan kehadiran Tuhan dengan sangat jelas, seakan-akan kita melihat Tuhan berada di hadapan kita. 4. Hati terdalam atau inti atau lub. Kita memasuki wilayah yang maha luas. Ia berada di luar jangkauan kata-kata, teori-teori dan pemikiran-pemikiran. Di tingkat ini, orang-orang suci memasuki dunia puisi, bukan lagi prosa.
Semakin dalam kita menyelam ke dalam hati kita, semakin dekat kita kepada Allah, Sang Maha Baik dan Maha Benar. Semakin kita dekat dengannya, semakin kita menyerap dan memancarkan kebaikan dan kebenaran bagi semesta. Karena itu, apa yang menahan kita untuk menjelajahi kedalaman hati kita? 3. Bagian-bagian akal atau akli. Akal adalah tempat sumber pengetahuan dan alat makrifat yang berhubungan secara langsung dengan dimensi-dimensi teoritis dan ilmiah, maka sangat urgen untuk dibahas dan dipaparkan. Akal meskipun memiliki begitu banyak istilah-istilah khusus, secara umum dapat dibagi dalam dua realitas. 1. Akal teoritis. Akal ini menurut sebuah istilah, hanya terkhusus untuk menganalisa dan mengkaji persoalan-persoalan yang bersifat teoritis, serta wilayah penilaian dan keputusan akal ini senantiasa berada pada aspek-aspek, ada, keberadaan, dan tiada, ketiadaan. Dalam wilayah akal ini terdapat 3 tingkatan dan tahapan yang membentuk sebuah pemikiran teoritis seseorang, yaitu tahapan, imajinasi, khayal dan indera lahiriah. Hasil-hasil yang diperoleh dari akal ini adalah sesuatu kebenaran yang berkaitan dengan perkara-perkara eksistensial atau masalah-masalah kewujudan. Hal-hal yang dibahas di dalamnya misalnya, pembuktian adanya Allah, Nabi, dan yang gaib lainnya. Akal teoritis yang dengannya manusia mencapai hakikat-hakikat ilmiah yang tidak terkait dengan perbuatan manusia dan ruang lingkupnya hanya berada dalam mekanisme ilmiah serta tidak berhubungan dengan masalah baik, buruk. 4 tingkatan akal. Pertama, akal primer, yang hanya merupakan tingkatan potensi belaka dan sama sekali belum bisa menangkap realitas universal. Kedua, akal potensial. Pada tingkatan ini, akal dan pikiran manusia bisa memahami masalah-masalah universal yang gamblang dan aksioma, seperti mengenal masalah-masalah yang bisa dipahami dengan penyaksian. Ketiga, akal aktual. Dalam tingkatan ini, masalah-masalah ilmiah yang mendetail dicapai dari hal-hal aksioma untuk kemudian melahirkan bentuk argumentasi yang aktual, ilmal yakin. Keempat, akal capaian. Manusia yang mencapai tingkat ini bisa di dalam 100 tahun hanya ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit. Pada tingkatan ini manusia telah menjadi bersifat malaikat, non-materi, tidak satupun realitas yang tidak jelas baginya, dia mengetahui semuanya, dan tidak ada satupun yang bisa memalingkan perhatiannya dari mengingatnya, dan ia sebagai manifestasi nama ilahi, Yaman layasguluhu sayansai, Ainul Yakin. 2. Akal praktis. Akal ini menurut istilahnya, hanya menganalisa persoalan-persoalan praktis, dan wilayah penilaian dan keputusannya berada dalam dimensi-dimensi, keharusan, kepastian dan kewajiban, dan larangan, ketidakbolehan. Hasil-hasil yang dicapai dari akal ini adalah suatu kebenaran yang bersifat relatif atau hal-hal yang tidak terkait langsung dengan masalah-masalah eksistensial. Ranah dan domain pembahasannya misalnya berkaitan dengan hak-hak manusia, seperti hak kebebasan, hak kepemilikan dan seterusnya. Potensi-potensi yang berada di bawah akal praktis ini antara lain adalah syahwat dan emosi, dan melalui kedua potensi inilah akan terbentuk berbagai tahapan-tahapan berbeda dari kehendak, irodah dan keinginan. Mungkin saja akal manusia akan berhenti dan terbatas pada tahapan-tahapan tertentu tersebut, seperti dalam akal teoritis misalnya berhenti pada tahapan imajinasi atau pada tahapan indera lahiriah. Dan bisa jadi pula manusia untuk membangun niat dan motivasi perilaku dirinya akan memanfaatkan akal yang telah terwarnai oleh syahwat dan emosi. Pada tiap-tiap bentuk ini, meskipun adalah benar penyebutannya sebagai suatu bentuk tafakur, berkontemplasi, dan berpikir, akan tetapi pada hakikatnya akal baru bisa dikatakan mencapai suatu tahapan akal yang sempurna dan hakiki ketika akal teoritis tersebut telah mencapai pengetahuan yang universal dengan petunjuk, panduan, dan arahan imajinasi, khayal dan indera lahiriah, atau akal praktis tersebut telah mampu melepaskan diri dari cengkeraman syahwat dan pengaruh emosi secara total dalam mengkonstruksi dan mengatur motivasi-motivasi dan niat-niatnya.
Disinilah sehingga para pemilik akal atau pemikir mampu menentukan langkah-langkah mendasar dan fundamental untuk mencapai tahapan akal murni dan meraih akal sempurna dengan cara menggunakannya secara maksimal pada aspek-aspek positif dalam kehidupan di alam ini dan melakukan proses penyelamatan dirinya dari segala bentuk penyimpangan, kesalahan dan kekeliruan. Perlu dikatakan bahwa pengetahuan dan makrifat teoritis adalah berbeda dengan akal teoritis, demikian juga pengetahuan praktis adalah berbeda dengan akal praktis. Yang benar adalah bahwa akal teoritis bertanggung jawab atas segala pemikiran, baik hal tersebut bersifat pengetahuan teoritis ataupun pengetahuan praktis, sedangkan akal praktis bertanggung jawab atas segala bentuk motivasi. Baik motivasi tersebut berhubungan erat dengan aspek-aspek keimanan dan hakikat-hakikat kebenaran ataupun berkaitan dengan pelaksanaan dan pengamalan hak-hak manusia yang bersifat relatif. Akal praktis adalah akal yang dengannya seseorang mampu mengetahui tentang hal-hal terpuji dan tercela, hal-hal yang harus dilakukan dan yang dijauhi, dan mampu menentukan rangkaian dan sistematika segala perbuatan. Tingkatan akal praktis sebagai berikut. 1. Pensucian, tahliyah. Mensucikan batin dari segala perbuatan dan akhlak yang tercela serta mengikuti hawa nafsu. 2. Penghiasan, tahliyah. Batin seseorang yang telah suci dari perbuatan dan akhlak yang tercela, kemudian menghiasi dengan perbuatan dan akhlak yang terpuji. 3. Fana, ada 3. Pertama, fana fi'il af'al. Fana dalam perbuatan, bermakna bahwa seluruh gerak, diam dan perbuatannya terwarnai oleh perbuatan Allah. Seluruh perbuatan merupakan manifestasi kodrat dan perbuatan Allah. Hal ini identik dengan makna, dan kamu tidak dapat menghendaki, menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Kedua, fana fi'il sifat. Fana dalam sifat, bermakna bahwa seluruh sifat terpancar dari sifat Allah. Dan segala yang indah, mulia dan berilmu merupakan manifestasi dari kesempurnaan Allah. Dalam makna Alhamdulillah, dikatakan bahwa segala rasa syukur dan pujian hanya milik Allah. Ketiga, fana fillah. Fana dalam Allah, bermakna bahwa seluruh alam merupakan murni hubungan dan korelasi dari Allah, maka dari itu tak ada wujud yang ada selain Allah. 4. Tingkatan nafsu atau jiwa atau nafs. 1. Nafsu ammarah. 2. Nafsu lawamah. 3. Nafsu sawiyah. 4. Nafsu natikah. 5. Nafsu mulhimmah. 6. Nafsu mutmainnah. 7. Nafsu rodiyah. 8. Nafsu mardiyah. 5. Jasad atau tubuh. 1. Panca indera. 2. Hormon. Tubuh manusia terdiri dari berbagai macam hormon yang memiliki fungsi masing-masing. Semua hormon harus dalam keadaan porsi seimbang agar tidak menimbulkan efek buruk bagi tubuh. 6. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran atas perintah Allah Ta'ala. 10 malaikat siang dan 10 malaikat malam yang saling bergantian, mereka bertemu di saat sholat subuh dan sholat maghrib atau isyak, di antaranya. 2 malaikat di kanan dan di kiri ditugaskan mencatat amal baik dan amal buruk. 2 malaikat di depan dan di belakang ditugaskan menjaga dan melindungi. 2 malaikat ditugaskan menjaga bila mengucapkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan sholawat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 malaikat ditugaskan syawiyah. 1 malaikat ditugaskan memelihara dan melindungi dari segala penyakit dan gangguan. 1 malaikat korin. Setiap bayi manusia lahir, Allah mengutus malaikat sebagai korin mengiringi manusia dari bayi hingga sampai mati. Allah menugasi korin malaikat ini untuk mengarahkannya kepada petunjuk kebaikan. Korin manusia yang dari malaikat memotivasi dan mengarahkannya kepada kebaikan. Dan iblis, golongan jin, juga melahirkan keturunan dan menyuruh keturunannya, korin jin, untuk selalu mengikuti manusia sejak dari bayi hingga sampai mati untuk memprovokasi dan menggiringnya kepada keburukan dan kesesatan. Kelima, alam mitsal. Alam segala rupa, penceraian roh Muhammadiyah. Alam segala warna. Alam hayal. Alam ardus simsimah, ardul hakikoh. Dinamakan alam misal makhluk yaitu roh alwi yang suci, Ruhul Kudus dan
Jisim hewan lahir makom di jantung. Jisim mujadi lahir di hati. Jisim nabati lahir di hati. Jisim insani lahir di otak. Di dalam alam misal maka roh Muhammadiyah bercerailah dengan roh-roh yang lain yang berbagai nama, tetapi pada mulanya dinamakan rohaniyun, rohani-rohani. Maka semua rohaniyun itu berasal daripada roh Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah asas dan dasar ilmu rohani wajib beriman. 1. Pada Allah Ta'ala. 2. Pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Pada hari kiamat yang akan datang. Jika tidak berpegang kepada asas yang tiga itu, bukanlah rohaniyah daripada orang-orang mukmin atau orang-orang Islam. Daripada roh Muhammad itulah jadi roh seseorang, yang jadi nyawa seseorang, yang jadi hati seseorang, tetapi ia telah bercerai di dalam martabat alam mitsal. Segala roh-roh itu ialah jadi kata bidalan, ulat lupakan daun. Nyawa-nyawa manusia yang bukan alim dalam ilmu ketuhanan, hanya melakukan kehendak jalan nafsu yang bernama hati sanubari dengan syahwatnya dan jiwa raga yang memandang zahir alam ini semata-mata ibarat sesuatu yang telah tersusun dari bagian-bagian, tetapi masih bersifat halus, tidak dapat dipisah-pisahkan. Alam mitsal adalah peringkat kelima dalam proses pentajalian empunya diri dalam menyatakan rahasia dirinya untuk ditanggung oleh manusia. Untuk menyatakan dirinya Allah Ta'ala, terus menyatakan dirinya melalui diri rahasianya dengan lebih nyata dengan membawa diri rahasianya untuk dikandung pula oleh Bapa yaitu dinamakan alam mitsal. Untuk menjelaskan lagi alam mitsal ini adalah di mana unsur rohani yaitu diri rahasia Allah belum bercantum dengan badan kebendaan. Alam mitsal jenis ini berada di alam malakut. Ia merupakan peralihan daripada alam arwah, alam roh, menuju ke alam nasut maka itu dinamakan ia alam mitsal di mana proses pernyataan ini, perwujudan Allah pada martabat ini belum zahir, tetapi nyata dalam tidak nyata. Diri rahasia Allah pada martabat wujud Allah ini mulai ditajalikan kepada ubun-ubun Bapa, yaitu perpindahan dari alam roh ke alam Bapa, mitsal. Alam mitsal ini terkandung ia di dalam walam yakullahu, dalam surah Al-Ikhlas yaitu dalam keadaan tidak boleh dibagaikan. Dan seterusnya menjadi, di, wadi, mani, yang kemudiannya disalurkan ke satu tempat yang bersekutu di antara diri rahasia batin, roh, dengan diri kasar hakiki di dalam tempat yang dinamakan rahim ibu. Maka terbentuklah apa yang dikatakan, manikam, ketika berlakunya bersetubuhan di antara laki-laki dengan perempuan, ibu dan bapa. Perlu diingat tubuh rahasia pada masa ini tetap hidup sebagaimana awalnya tetapi di dalam keadaan rupa yang elok dan tidak binasa dan belum lagi zahir. Dan ia tetap hidup tidak mengenal ia akan mati. Keenam. Alam ajsam, nasut, akian farijah, alam mulki. Dinamakan alam mulki artinya barang yang didapati dengan mata kepala. Dinamakan alam harijah atau alam farijah yakni roh rihan yaitu roh keluar masuk. Semangat yaitu roh keluar tanpa masuk, jadi hilang akal. Nafsu berkehendak pada makan, minum, kemuliaan, kemasyuran, sanjungan. Roh jasmani berkehendak kepada seksual. Hati keran alim dan inayah. Panas matahari merasa sakit pedih, panas kepada tubuh. Dinamakan juga alam jasmani, alam segala tubuh, alam nafs, alam, jamat, nabat, hewani, insani, jin, alam Nabi Adam, awal bapa manusia. Dinamakan alam tanah, air, api angin, anasir empat istimewa di sisi Allah, yaitu dijadikan daripada tanah nurani, air nurani, api nurul azam, angin nurani. Dinamakan alam miladutalasa yaitu alam madan, alam galaksi, alam nabati, alam tumbuhan, alam hewani, alam binatang. Maka hati yang bernama roh itu telah jadi berbilang-bilang nama karena menurut berapa banyaknya bilangan manusia dan hewan yang dilahirkan di dunia ini dengan nama. 1. Hati sanubari. 2. Jantung sanubari dan itulah hati yang tabi'e, semula jadi kepada makhluk. Mana-mana makhluk yang ingin menjadikan dirinya pada derajat sebenar-benar insan yaitu. Pertama, insan rabubiyah. Kedua, insan mausub. Ketiga, insan ubudiyah. Pada merekalah yang tersebut itu mempelajari ilmu tasawuf yang sebenarnya, daripada tasawuf Islam dan daripada guru-guru yang mursyid.
Kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau guru-guru yang bukan mursyid itu akibatnya tidak mendapat hidayah dan taufik. Halasahnya maka jadilah hati itu berbilang nama dan berbilang sifat, tetapi tiada berbilang pada zat. Ketujuh. Alam insan. Dinamakan alam martabat insan kamil. Alam martabat jami. Dinamakan alam himpunan segala alam yakni Ahadiyah, ya nurani yang kodim. Arwah, hadis. Wahdah dari wahidiyah, tajali akhir. Adapun alam insan itu, perhimpunan pada segala martabat. Pada sisi Allah martabat insan itu 3 perkara. 1. Martabat insan rabubiyah, yaitu insan haswel has. 2. Martabat insan mausub, yaitu insan kamil wa mukamil. 3. Martabat insan ubudiyah, yaitu insan kamil mukamil. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.